Orang nggak ada yang nembak. Masih ada. Kena tuh dia, tuh kena ya. Tembak lagi. Mati ja. Tembak mati ja. Push. Udah habis. Udah, tangkap. Kalah banyak. Mati Rek. Udahlah, mati. Udahlah. Seru nih. Takut ada bomnya. Iya, itu dia gitu. Yang satu itu mati juga tuh yang belang-belang itu. Mana? Itu yang belang-belang itu. Mati kayaknya. Orang bomnya meledak di situ. Itu mereka polis. Asik ya. Ini komandan kayaknya ini. Iya itu komandannya. Yang tadi yang di koridor mobil. Iya. Yang di situ nih. Udah dah menggeletak semua kok. Ini gegana semua nih Pak ya. Iya, gegana bukan itu anti teroris bukan. Masih pada takut nih. Masih ada bomnya, takut ada bomnya. Yang nembak Tarasa yang itu loh, yang tadi satu ada pakai ransel tadi loh, yang jalan sana loh, jalan ke sini loh. Tapi dia nggak kesini Pak. Kayaknya dia bukan deh Pak. Pak takutnya ini masih ada temennya Pak. Iya, betul. Iya. Pantau. Enggak sih, udah perlawanan terakhir. Kami juga mendapatkan video amatir lainnya pemirsa di mana detik-detik saat aksi tembak menembak antara pelaku terduga teroris dengan polisi sebelum akhirnya pelaku meledakkan diri. Ada yang kena ya? Itu lihat Polisinya ada yang kena tuh. Oh ini. Oh my god, polisinya jatuh. Mana? Itu polisinya. Ya, usai terjadi ledakan pertama di pos polisi Sarinah, satu pelaku yang tampak menggunakan tas dan membawa ransel langsung lari menuju gedung Jakarta Theater Sarinah. Ini penyerangan, ada beberapa orang yang di sana. Yang nembak di dalam itu. Ada beberapa orang di sana. Ada yang di dalam mobil. Bomnya meledak lagi loh. Tadi sudah tersolusi. Yang orang ini Pak, ada kena bom. Di mana Pak? Dan ngambil tahu yang nembak. Inside the car. The Starbucks glass rusak ya? Ini siapa? That's a body in the middle. Ada yang nembak. Tidak ada asapnya. Ini sepertinya polisi yang menembak gas beracun ya. Ya, polisi pun melakukan penyergapan dengan menembakkan senjata ke arah pelaku. Aksi tembak menembak pun terjadi. Sementara pelaku yang terdesak di halaman coffee shop gedung Jakarta Theater bahkan sempat melemparkan granat ke arah polisi. Kayaknya ditempatin nggak? Kenapa? Mungkin dari dalam gedung ada yang nembak.
di Jakarta dia. Itu jangan-jangan yang nembak. Ini siapa ini kayak wartawan ya? Wartawan apa penembak nih? Dia penembak deh. Mana penembaknya? Ini ada korban lagi Pak, ya Tuhan. Mana Ini di ujung mobil nih. Oh, di dalam tempat parkir Sebelah itu, kanan, yang di bawah itu tuh kan ada mobil parkir tuh yang Starbucks. Ini orang aneh Nah, nih. di depannya itu orang. Ini orang aneh nih pakai tas ini. Sepertinya bawa senjata. Ya, seperti yang Anda perhatikan pemirsa, pelaku menggunakan topi hitam bersama satu pelaku lainnya bersembunyi di samping mobil sebelum akhirnya meledakkan diri. Merah ya? Iya, pakai topi. Ada di dalam saya tuh. Di bawah gedung mana? Di bawah di gedung yang menarik cakrawala itu. Seperti brimob ya. Tapi itu sendiri. Dia bawa senjata ya itu ya? Oh iya itu bawa senjata. Iya mau pikir. Yang mana? Mana sih yang bawa senjata? Gue nggak lihat. Dia sendirian di tengah-tengah nih, kayaknya pelaku juga ini. Oh yang jalan di tengah jalan ya? Di bawah gedung Skyline. Ini nih. Jalan di tengah jalan kan? Mana pelaku? Beneran ada yang ditembakkan. Ini Pak barusan tembak posisi. Kameranya bisa sambungin fokus nggak? Kita live langsung. Kelihatan apa? Iya Pak, polisi ditembakin dari arah sini nih. Tadi waktu Polisi yang di jalan kiri nih. Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda bergabung bersama rekan kami Andini Effendi yang saat ini berada di kawasan MH Tamrin, Jakarta bersama dengan videografer Nanang Susanto dan juga Handi Kurniawan. Andini. Gizakia, sebelumnya kami informasikan baru saja rombongan dari Presiden Joko Widodo menuju ke tempat TKP tadi baru saja melewati kami di sini dan sampai saat ini sudah berhenti. Kelihatannya rombongan tepat di TKP dan Presiden meninjau langsung ini tempat kejadian setelah memang sudah dianggap steril begitu ya, sudah dianggap aman oleh pihak keamanan yang berada di TKP ini. Nah, yang tadi Anda lihat pemirsa itu adalah video yang berhasil diambil oleh dua karyawan swasta yang berada tidak jauh dari gedung Sarinah sehingga bisa mengabadikan momen ketika di mana ada dua teroris yang sedang beraksi, salah satunya itu sedang menembakkan senjata begitu ya ke arah polisi. Sudah bersama saya di sini Mas Nanang Susanto dan juga Mas Handi Kurniawan, mungkin bisa mendekat Mas. Mas Nanang ini yang mengambil gambarnya ya, kemudian juga Mas Handi berada di sebelahnya pada saat itu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana ceritanya Anda bisa langsung merekord kejadian tersebut. Wow, kami masih belum menyangka kalau harus menyaksikan kejadian seperti ini. Kebetulan sekali kami sedang merekod kegiatan di kantor kami dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Kami juga berpikir apakah itu suara petir atau suara benda jatuh di samping ruangan. Tapi salah satu OB kami bilang, Pak, itu bom. Kemudian kami langsung menuju ke salah satu jendela terdekat dan mencari apakah benar ternyata ada banyak asap putih di sekitar Sarinah. Dan saat itu juga kita merekam kejadian yang sangat mengerikan bagi kami. Oke, ini kita ada beberapa klip di mana ini terlihat pelakunya begitu ya, ada yang menembakkan. Nah, bagaimana Anda ketika melihat men-spot itu adalah pelakunya? Karena kan disebutkan banyak begitu ya pada saat itu. Apakah mereka begitu jelas terlihat di kamera? Kebetulan kami menggunakan kamera yang cukup lumayan bagus, jadi jangkauan sekitar 200 meter masih kita bisa zoom, walaupun tidak terjelas sangat wajah yang menjadi perhatian, tapi setidaknya kami bisa merekam beberapa titik. Dan random aja sih sebenarnya, dan kebetulan kami mendapatkan titik yang pas buat mengabadikan itu. Kebetulan kami sedang berada di lantai yang cukup tinggi, di lantai 28. Kemudian kami melihat dengan jelas karena ini kan cukup steril dan waktu itu ramai sekali. Kita lihat di situ waktu bom pertama kali blast gitu, sudah ada tiga mayat yang berkelimpangan di situ. Terus kita lihat dan kebetulan zoomnya memang cukup bagus. Terus kita lihat tiba-tiba loh, kok mobil yang di belakang maju terus langsung mundur cepat gitu, mundur cepat. Kemudian ada yang ditembakkan tadi seperti di gambar. Sedang berusaha melindungi diri, berarti ada aktivitas tembak-menembak di sana. Dan kemudian di zoom tadi itu terus kita lihat bahwa salah satu pelakunya ini itu terlihat sangat tenang
kayak mempersiapkan senjata, kemudian mengacungkan senjatanya ke arah polisi tadi. Jadi kita tahu bahwa itu pasti pelakunya. Dan ada satu lagi yang bersembunyi di bawah mobil. Oke, mungkin bisa kita tunjukkan ini pelaku yang berada di area parkiran dekat Starbucks ya, depan Starbucks. Ini kita punya juga rekamannya. Di situ ada 2 teroris yang Anda spot begitu ya, Anda lihat. Kalau sekali lagi mungkin boleh diceritakan bagaimana perilaku mereka gitu ketika mulai menyerang yang tertangkap oleh kamera, yang tertangkap oleh mata Anda. Saya melihat ini pelakunya itu tenang sekali, seperti kita lihat di sini. Dia pakai tas ransel, pakai topi, kemudian tenang sekali. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 20 meter ke arah utara dari lokasi, kemudian kembali lagi ke mobil putih yang ada temannya di situ untuk mungkin terlihat seperti profesional sekali karena tenang sekali. Temannya itu berada di dalam mobil atau bersembunyi? Di samping mobil, sedang jongkok dia. Sedang jongkok. Oke. Kemudian apa yang tertangkap lagi di sini? Begitu dia jalan dengan tenang, apa yang dia lakukan? Seperti mempersiapkan senjata untuk melakukan tembakan yang berikutnya. Nanti kita lihat di situ ada dia lagi bersiap-siap menggunakan senjatanya. Kemudian kita juga lihat di situ ada ini ada orang yang tergeletak. Ini mungkin saya nggak tahu ini apakah korban atau tapi ada 2 orang di situ. Nah, ini ada satu di sini, kemudian satu lagi yang di bawah sini. Nah, di sini ada orang. Susul ledakan berikutnya. Oke. Dan itu mobil apakah kalau dilihat dari kamera Anda, apakah itu mobil milik mereka? Kami tidak yakin. Tidak bersembunyi di dalam mobilnya begitu kan? Persis di samping ya. Di sampingnya. Di kamera terlihat jelas ada orang yang jongkok kemudian menampakkan diri. Sepertinya melindungi temannya atau kita juga nggak tahu. Oke. Selain 2 orang ini, apakah Anda melihat tersangka lain begitu yang tertangkap oleh kamera? Saya nggak melihat. Tidak melihat. Kemudian apa yang setelah ini mereka berhasil merekam kegiatan mereka di areal parkir ini, apa yang terjadi? Ya, ada beberapa polisi yang mencoba menyerang mereka dari sisi kanan atau di depan persis Starbucks, kemudian sepertinya menarik diri lagi. Barangkali setelah itu kejadian kami tidak sempat liput lagi. Barangkali sudah melarikan diri masuk ke dalam gedung. Kami waktu di lantai 28 juga ada beberapa orang yang bersama dengan kami. Kemudian mereka juga mulai berspekulasi, sepertinya katanya ada pelaku-pelaku lain yang ada di atas gedung atau apa gitu. Dan ya itu peristiwa saling tembak-menembak itu kayak terjadi gitu ya. Polisi kemudian satu demi satu berdatangan, kemudian lari lagi. Jadi mungkin suspeknya mungkin bisa lebih dari 3-5 orang. Oke, ini kan terlihatnya kecil sekali ya di sini. Tadi yang pelaku yang Anda katakan tenang sekali, membawa ransel, kemudian memasukkan peluru lagi begitu ya ke senjatanya. Itu terlihat apakah kalau di kamera memakai topi, bajunya warna apa gitu, terlihat nggak? Terlihat. Apa mungkin bisa dideskripsikan seperti apa ininya? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi disampaikan oleh rekan kami, kelihatan tenang sekali, kelihatan profesional, memakai topi pet, kemudian pakai ransel warna merah ya kalau nggak salah ya. Kemudian satu lagi nggak terlihat jelas, mungkin yang satu lagi agak sedikit kecil ya. Terlihat mungkin usianya berapa begitu? Not sure, tapi nggak terlihat wajahnya. Tidak terlihat wajahnya ya. Oke, Mas Nana, Mas Andi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Metro TV di sini. Zakia, kami akan terus mengupdate perkembangan terkini dari lokasi kejadian. Untuk sementara kembali ke Anda di studio.